Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali di channel Andi Setio Handoko. Dalam video kali ini saya mau menjawab lagi pertanyaan yang ada di kolom komentar. Pertanyaannya, tolong bang diceritakan pengalaman di saat mobil digadekan. Nah ini ya yang sering terjadi atau resiko yang sering dialami pengusaha rental mobil biasanya adalah digadaikan, ya kan? Itu sering sekali bagi para penyedia jasa sewa mobil. Saya yakin tidak asing lagi dengan kata gadai menggadai. Mobil digadaikan itu sudah menjadi makanan bukan setiap hari ya, sering lah intinya sudah menjadi makanannya para pengusaha rental mobil. Kalau ditanya saya apakah sering? Sering sekali ya. Karena emang walaupun manajemennya sudah sebaik mungkin masih sering kebobolan. Sebenarnya saya tahu ya triknya untuk tidak digadaikan atau minimal meminimalisir. Sebenarnya tahu ya. Namun kadang saya tidak mempraktekkan. Ya enggak apa-apa, kadang khilaf lah, ada uang banyak. Sering sekali khilafnya di situ. Oke, saya ceritakan berapa ya? Banyak sekali ya. Ini saya ceritakan untuk ini satu saja ya. Itu waktunya lupa ya. Yang jelas pertama kali saya digadaikan itu pertama kali. Saya waktu itu ya grogi atau bingung, gupuh dan lain sebagainya. Karena masih pertama kali digadaikan. Nah itu pertama kali gini, ada orang sewa ya. Nah, sewa itu identitasnya sebenarnya asli semuanya, namun yang palsu itu STNK motor sebagai jaminan. Tidak sesuai, motornya motor bodong ternyata untuk jaminan. Terus apa lagi ya, KTP asli, kakaknya alasan tidak bawa. Nah itu sewanya 3 hari. Terus saya tanyakan semuanya sesuai di nota. Nanti tujuannya kemana, pemakaian kota mana. Di situ disebutkan di kota Semarang. Sewa 3 hari. 3 hari loh ya, cuma 3 hari padahal di kota Semarang tujuannya. Nah, terus saya lihat, loh saya kan malam-malam nggak begitu, kan itu malam hari dadakan. Saya nggak begitu mengecek datanya sepeda motor. Ternyata datanya ini palsu, ini KTP-nya. Kok KTP apa itu? STNK. Wah nggak masalah lah, mungkin motor bodong ya. Tapi itu sudah mengindikasikan ini kayaknya orang nggak beres. Saya sudah curiga dari situ. Namun 3 hari saya nggak apa-apa lah, 3 hari, cuma 3 hari saja. Nah, terus 1 hari saya lihat di indikator, di GPS ya, di monitor itu saya cek, katanya pemakaian ke kota Semarang. Tapi mobil itu mulai dari disewa 1 hari penuh ya berhenti di situ aja, tidak jalan sama sekali, di situ aja, dan tidak sesuai berhentinya di alamat penyewa di desa lain atau di kecamatan lain. Saya lihat saat itu cuma dekat-dekat saja ya, dekat sini aja di Madiun, sekitar Madiun saja. Loh, kok nggak sesuai tujuan? Kenapa kok berhenti terus? Apa ada masalah? Saya biarkan 2 hari juga masih di situ. Loh, kok nggak jalan? Terus ketika harinya juga masih di situ saja. Wah, ini nggak beres ini. Sudah 3 hari. Setelah itu waktunya mengembalikan, saya WA. Kan itu cewek ya, Mbak, ini nambah atau tidak ini? Sudah waktunya sudah overtime. Seharusnya pada saat itu mungkin malam ya, mungkin jam 8-an lah. Jam 8 harus kembali, kok nggak kembali? Kenapa Mbak? Apa nambah? Oh ya Mas, ini masih di Semarang katanya, mau nambah jam. Saya lihat mobil di Madiun aja, nggak di Semarang, kok mau nambah jam. Ini jelas nggak beres. Nah, setelah itu orangnya nggak bisa dihubungi. Setelah itu ya juga nggak transfer uang. Mau nambah tapi nggak transfer uang, juga tidak bisa dihubungi. Akhirnya saya survei, kebetulan di dekat saya, cuma beda daerah, kecamatan saja, dekat lah.
mungkin 10 menit sampai lah. Itu tepatnya berhentinya di Dolopo. Padahal rumahnya itu bukan di Dolopo, pokoknya beda dari alamatnya. Dan berhenti saja sejak sewa sampai hari berakhirnya sewa, masih mobil itu berhenti saja, nggak ada pergerakan. Saya kan curiga, langsung saya selidiki. Wah, benar ternyata. Setelah saya selidiki di sekitar situ, tanya-tanyakan informan-informan lah, teman-teman banyak sekali lah, kan dekat lah, cuma dekat aja. Oh, ternyata masuk Gade. Wah, saya panik. Pertama kali digadekan, panik sekali. Hubungi teman-teman ya, saya nggak langsung menghubungi pihak yang berwajib, supaya inginnya saya selesaikan secara kekeluargaan saja. Nah, akhirnya cari informasi. Malam itu juga langsung saya datangi teman saya yang sudah berpengalaman dalam hal gadai menggadai ya, sudah pengalaman mengambil maksudnya ya, juga teman rental. Saya ajak, saya datangi ke sana. Mobilnya saya datangi itu sudah diotak-atik itu ya, kan sudah saya matikan mobilnya dari sini, dari rumah saya matikan mobilnya. Ternyata di sana diotak-atik, mungkin mau dicari GPS-nya atau gimana, sama penadahnya itu saya nggak tahu. Diotak-atik gitu, saya lihat dari kejauhan, langsung saya beranikan diri, cuma berdua ya sama teman saya, berdua saja saya beranikan datang. Terus saya negosiasi mobil ini gimana ceritanya dan lain sebagainya. Nah, ceritanya ternyata ya emang di Gade. Sebelumnya ternyata bukan mobil saya, itu cuma mobil saya itu cuma dibuat pengganti. Sebenarnya itu mobil Xenia milik orang Ponorogo ya, digadekan di situ lama sekali, terus ditarik yang punya, terus dimasukkan mobil saya, diganti gitu. Nah, cuma pengganti ya, digadekan itunya. Digadekan berapa kalau nggak salah 20 atau 30-an juta kalau nggak salah ya. Saya tanya sama, kebetulan itu yang menerima karyawannya. Nah, di situ ternyata kan bos buah lah, bos buah. Saya tidak menyebutkan namanya, alamatnya juga nggak saya sebutkan karena itu privasi. Nah, yang menerima itu bos buah. Nah, terus saya ke sana itu anak buahnya yang sedang ngotak-ngatik mobil saya, mungkin mau dicari GPS-nya atau gimana nggak tahu. Dan di dalam gudangnya itu ada 2 mobil juga, ternyata juga mobil Gade juga, mobil rental kayaknya juga. Saya nggak ngurusin mobil orang lain, saya fokus ke mobil saya. Saya negosiasi, bosnya nggak datang-datang, lama sekali. Ternyata bosnya di tempatnya jualan barangnya, jualan maksudnya jualan buah itu ya, jualan buahnya. Langsung saya dengan teman saya negosiasi, kok ditunggu lama-lama sekali. Akhirnya saya datangi saja ke tempat kerjanya. Saya datangi di sana negosiasi. Maunya sih nggak mau itu diambil, nggak boleh diambil. Kalau langsung saya nego, kalau nggak mau diambil apa ini diselesaikan secara hukum. Akhirnya dia mau mengalah dan saya mau membantu menyelesaikan ini semuanya, dengan artian membantu mencari orangnya. Akhirnya mobil diserahkan ke saya tanpa mengeluarkan sepeser uang pun ya, tanpa sepeser uang pun. Nah, saya pulang dengan teman saya juga dengan santai, tidak ada halangan apapun, cukup mudah sekali ya. Nah, itu pengalaman pertama kali, dan setelah itu ya sering sekali ada yang sangat ekstrim, itu ada 2 kali saya ekstrim. Nah, ini part 1 ya, nanti berikutnya saya ceritakan lagi untuk part berikutnya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan klik subscribe dulu. Setelah itu dicoret-coret di kolom komentar, bebas, nanti akan saya jawab dengan video saja. Maaf sekali, ini sebenarnya pertanyaan sudah lama, hampir 1 bulan sudah lama nggak buat video karena masih banyak acara beberapa minggu ini. Mohon maaf kepada yang bertanya. Nanti akan saya buatkan lagi beberapa pengalaman yang masih saya ingat ya tentang digadekan, walaupun tidak saya ceritakan semuanya, mungkin beberapa yang saya ingat saja. Ini yang pertama kali, dan mungkin yang agak kontroversi ada 2 ya yang agak kontroversi, dan mungkin yang lainnya yang masih saya ingat. Mungkin saya buatkan 3 atau 4 lah ya. Oke, mungkin itu saja
sedikit pengalaman pertama kali saya digadekan mobilnya. Jika ada tanyakan silahkan ditanyakan. Jangan lupa klik tombol like-nya, subscribe-nya ya, jika dirasa ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.